Awalnya itu pada saat saya pindah ke sini, di sini saya melihat kehidupan warga masyarakat sini masih sangat rendah ya dalam soal pendapatan. Untuk itu saya berniat untuk mengangkat mereka menjadi wanita-wanita kreatif, wanita-wanita yang bisa berkarya, yang bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarga. Terus saya mengajari mereka bagaimana cara mengolah pisang, terus mengolah apa saja untuk menjadi berbagai macam produk yang sebentar nanti akan dijual dan menambah perekonomian keluarga mereka. Jenis produknya ada sambal goreng pisang, terus kremes pisang, itu dari pisangnya, ada tepung pisang juga. Terus dari kulitnya kita bikin kerupuk dan juga pangsit kulit pisang. Sementara daunnya untuk sirup dan es daun pisang. Terus batangnya untuk abon. Batang yang ini untuk abon, terus bonggolnya untuk manisan, kerupuk dan sirup. Iya, bahan bakunya kita peroleh dari pisang yang ada di sekitar sini. Pisang yang dulunya tanpa harga, walaupun dijual harganya sangat minim, yaitu 2.500 per tundun, dan sekarang sudah mencapai 25.000. Pengrajinnya kita terdiri dari 31 anggota, tapi yang bergerak di olahan pisang hanya 5 orang. Yang lainnya itu ada tempe, kecambah, telur asin, macam-macam. Kalau harganya untuk olahan pisang itu mungkin tertinggi ya, contoh kayak kerupuk. Kerupuk itu kalau dibandingkan sama kerupuk udang, lebih tinggi kerupuk kulit pisang, yaitu dia jatuhnya 1 kilo 50.000. Sementara kerupuk lain paling tinggi cuma 40. Kalau pemasaran, awalnya saya memperkenalkan dari kantor ke kantor, terus sekarang kita lebih banyak ke toko oleh-oleh dan swalayan yang ada di Jogja, dan juga kita lebih sering ikut pameran, jadi di Jogja maupun di luar Jogja. Karena saya di sini sebagai marketingnya, jadi saya yang mereka produksi, saya yang bagian pemasarannya, dan pengiriman itu semua urusan saya, dan kita menggunakan jasa travel. Kalau keluar kita pakai pesawat. Kalau dari awal memang saya sulit untuk meyakinkan masyarakat dalam memperkenalkan produk saya, karena kebanyakan produk ini terbuat dari limbah pisang ya, seperti kulit, bonggol, yang itu bagi masyarakat awam itu sangat aneh. Nah, di situ perlu ketekunan saya, bagaimana saya bisa meyakinkan mereka dengan memperlihatkan uji lab dari produk-produk tersebut, dan alhamdulillah sekarang mereka lebih tertarik. Malah kalau untuk oleh-oleh khas Sleman aja mereka lebih cenderung ke olahan pisang. Jadi belum lengkap datang di Sleman kalau belum membeli olahan pisang. Pakai papan itu. Omsetnya itu tidak tentu ya. Jadi kebanyakan omset terbesar ya pada kerupuk. Karena permintaan pasar antara produk pisang sama limbah pisang, yaitu kulit pisang, lebih cenderung ke kulit pisang. Jadi masyarakat lebih berminat dengan produk dari kulit pisang, jadi omset yang terbesar ya terdapat pada kerupuk. Saya itu sering dikomplain karena begitu banyak permintaan dan barengan, itu pernah sekali terjadi sampai saya dikomplain habis-habisan karena saya pengen membagi rata antara beberapa pemesan, tapi ternyata yang satunya, karena misalnya yang satunya pesan 400 terus yang satunya 200, padahal musim hujan kan. Nah, itu kendala terbesar kami, ya harus terima. Karena apa ya, semakin masyarakat meminati produk olahan pisang, kami lebih giat untuk terus mencari inovasi terbaru dari pisang. Jadi
Bagi kami tiada hari tanpa berkreasi. Jadi tiap hari kita harus selalu mencari ide-ide baru untuk mengolah pisang. Jadi menjaga jangan sampai masyarakat bosan dengan produk yang ada. Dan alhamdulillah kita terus mendapatkan produk baru dari pisang minimal 2 tiap tahunnya. Oh yang tadi aja yang kiat-kiat itu, kita di sini selalu ditanamkan, walaupun kita pernah mendapatkan penghargaan Adikarya Pangan Nusantara, tapi tiap kali pertemuan di suatu kelompok atau suatu daerah, saya selalu mengatakan bahwa kalau mereka mengatakan apa kiat-kiat ibu sampai bisa memperoleh itu, bagi kita saya selalu bilang kepada anggota saya bahwa kita tidak boleh merasa diri kita itu lebih. Jadi kita harus selalu menyadari kekurangan kita dan harus akui kelebihan orang. Itu saja sih yang bikin kita selalu pengen belajar. Kalau kita sini sampai kita bisa bertahan sampai sekarang itu, pertama kita harus dalam kelompok ya, kita harus saling percaya, kita harus saling berbagi. Itu yang utama, kita harus berbagi dengan sesama, karena kita di sini butuh kerjasama dengan banyak orang. Jadi apabila ada yang pengen belajar ke sini, dengan senang hati kita akan berikan ilmu itu. Dan insya Allah apa yang dikatakan dalam Al-Quran bahwa kita berikan satu ilmu kepada orang lain, akan datang 1000 ilmu kepada kita. Dan itu benar terjadi di sini, karena begitu banyak saya mengajari masyarakat dan begitu banyak pula ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Maka tiap tahun kita bisa memproduksi produk baru.